Apa aja istilah-istilah dalam crochet? Hai everyone, selamat datang di channel Springtime. Di video kali ini, aku mau berbagi tentang istilah, singkatan, dan simbol yang sering kali digunakan dalam pola-pola crochet. Istilah crochet yang akan aku bagikan di sini adalah istilah dalam bahasa Inggris versi Amerika atau US. Sedangkan simbol-simbol crochet bermakna universal. Artinya, di negara manapun makna simbol-simbol tersebut pasti sama. Nah, kita mulai dengan istilah dan simbol tusuk dasar dari crochet. Yang pertama adalah chain, disingkat menjadi CH dengan simbol oval seperti ini. Yang kedua adalah slip stitch atau tusuk selip, disingkat menjadi SLST dengan simbol titik hitam seperti ini. Istilah yang ketiga adalah single crochet, disingkat menjadi SC dengan simbol seperti huruf X atau tanda plus seperti ini. Kedua simbol ini berarti single crochet. Yang selanjutnya adalah half double crochet, disingkat menjadi HDC, simbolnya seperti huruf T besar. Istilah yang kelima adalah double crochet, disingkat menjadi DC, dengan simbol hampir sama seperti half double crochet dengan satu garis miring di tengahnya. Yang keenam adalah treble atau triple crochet, disingkat menjadi TR, simbolnya hampir sama seperti half double crochet dan double crochet dengan dua garis miring di tengahnya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh pola crochet menggunakan beberapa istilah dan singkatan yang sudah kita pelajari. Contoh yang pertama adalah CH14. Artinya, kita membuat 14 chain atau tusuk rantai. Contoh selanjutnya, 1SC artinya kita membuat satu single crochet, 2 HDC kita membuat 2 half double crochet, 2 DC kita membuat 2 double crochet, 3 TR kita membuat 3 triple crochet, 2 DC kita membuat 2 double crochet, selanjutnya kita membuat 2 half double crochet, dan yang terakhir kita membuat 2 single crochet. Contoh selanjutnya, SLST in each of next 3 chain, artinya kita membuat satu slip stitch atau tusuk selip pada masing-masing 3 chain atau tusuk rantai yang ada. Selanjutnya, 1SC kita membuat satu single crochet, CH5 atau chain 5, artinya kita membuat tusuk rantai sebanyak 5 kali, dan yang terakhir adalah 1SC kita membuat satu single crochet. Istilah crochet yang selanjutnya adalah stitch atau stitches, disingkat menjadi ST untuk stitch dan STS untuk stitches. Artinya adalah tusukan. Istilah selanjutnya adalah yarn over, disingkat menjadi YO, artinya kita melilitkan benang rajut atau yarn ke hook. Istilah yang selanjutnya adalah skip, disingkat menjadi SK, artinya kita melewati stitch. Istilah yang ke-10 adalah increase, disingkat menjadi INC, artinya kita menambah stitch. Sedangkan decrease, disingkat menjadi DEC, artinya kita mengurangi jumlah stitch. Istilah yang selanjutnya adalah together, disingkat menjadi TOG, artinya kita mengerjakan stitch secara bersamaan untuk dijadikan satu. Yang selanjutnya adalah repeat, disingkat menjadi REP, artinya pengulangan. Yang selanjutnya di sini ada beberapa simbol, yaitu tanda bintang dan tanda kurung dengan 3 macam jenis. Semua simbol ini memiliki arti yang sama, yaitu pengulangan. Kalau teman-teman menemukan tanda bintang dalam suatu pola, artinya kita diminta untuk mengerjakan dan mengulangi perintah yang ditulis setelah tanda bintang. Biasanya, tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri perintah pengulangan menggunakan tanda bintang ini. Sedangkan ketiga tanda kurung ini berarti kita diminta untuk mengerjakan dan mengulang perintah yang tertulis dalam tanda kurung sebanyak beberapa kali sesuai petunjuk yang ditulis setelah tanda kurung tersebut. Untuk tanda kurung nomor 16 ini, jika digunakan pada akhir baris, berfungsi untuk memberi informasi tentang jumlah stitches yang sudah kita kerjakan pada suatu baris tertentu. Kalau teman-teman menemukan simbol crochet seperti ini, kita menyebutnya single crochet 2 together, yang disingkat SC2TOG, artinya kita mengerjakan 2 single crochet secara bersamaan yang menghasilkan 1 single crochet.
Simbol yang selanjutnya, yang seperti ini kita menyebutnya double crochet two together. Disingkat menjadi DC2TOG, artinya kita mengerjakan 2 double crochet secara bersamaan yang menghasilkan 1 double crochet. Simbol yang selanjutnya, kita menyebutnya front post double crochet, yang disingkat menjadi FPDC. Dan yang terakhir adalah simbol yang seperti ini, kita menyebutnya back post double crochet atau BPDC. Pada front post double crochet, kaitnya mengarah ke sebelah kiri, sedangkan pada back post double crochet, kaitnya mengarah ke sebelah kanan. Selanjutnya ada contoh pola crochet lagi, menggunakan istilah singkatan dan simbol yang sudah kita pelajari tadi. Contoh pertama, CH3 atau chain 3, kita membuat tusuk rantai sebanyak 3 kali. Selanjutnya, skip 2 STS atau skip 2 stitches, artinya kita melewati 2 stitch. Kemudian 2 DC, kita membuat 2 double crochet, skip 1 ST atau skip 1 stitch, artinya kita melewati 1 stitch. Kemudian kita membuat 1 DC atau 1 double crochet. Contoh yang kedua, di sini ada satu simbol yang digunakan, yaitu tanda kurung, yang artinya pengulangan. Dalam tanda kurung ini ada perintah yang harus kita kerjakan, yaitu DC2TOG atau double crochet two together, CH3 atau chain 3, artinya kita membuat tusuk rantai sebanyak 3 kali. Kemudian double crochet two together lagi, kemudian chain 3. Setelah tanda kurung, diikuti oleh perintah pengulangan yang harus kita kerjakan. Di sini tertulis 6 times, artinya kita ulangi perintah yang ada di dalam kurung sebanyak 6 kali. Contoh selanjutnya adalah fungsi yang lain dari tanda kurung, yaitu sebagai pemberi informasi di akhir baris mengenai jumlah stitch yang harus sudah kita kerjakan dalam satu baris tertentu. Di sini contohnya 24 SC, artinya saat kita menyelesaikan baris tersebut, ada 24 single crochet yang sudah kita kerjakan. Contoh yang terakhir, skip 2 CH atau skip 2 chain, artinya kita lewati 2 tusuk rantai. 2 DC in next, artinya kita membuat 2 double crochet di stitch selanjutnya. Nah, di sini ada simbol tanda bintang yang diikuti beberapa perintah, yaitu skip 3 CH atau kita lewati 3 chain, 1 SC kita membuat 1 single crochet, CH3 kita membuat chain sebanyak 3 kali, 3 DC kita membuat 3 double crochet, dan diikuti tanda titik koma. Perintah yang berada di antara tanda bintang dan titik koma inilah yang akan kita ulangi. Perintah pengulangannya adalah REP atau repeat, artinya kita ulangi perintah dari tanda bintang to last 4 chain, atau sampai 4 chain terakhir. Setelah tersisa 4 chain, skip 3 CH, kita lewati 3 chain, dan yang terakhir kita membuat 1 SC atau 1 single crochet. Nah teman-teman, itu tadi beberapa istilah, simbol, dan singkatan yang dipakai dalam pola crochet yang bisa aku bagikan. Sebenarnya masih banyak yang lain. Aku sarankan teman-teman selalu mengacu pada setiap petunjuk istilah, simbol, maupun singkatan yang dicantumkan di setiap pola crochet yang teman-teman pakai. Semoga bermanfaat ya. Please like this video and subscribe to this channel. Mari hidup menjadi berkat untuk sesama. Sampai ketemu di video selanjutnya.